Dinas Tenaga Kerja. Saya tahu nggak sih alamatnya? Untuk alamatnya ada di Jalan Sundrawati nomor 28, Taman Minang. Ya. Ayo ikut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 2 Kebumen bersama saya Zalfa Putri Saryanto Dan saya Dimas Arsandaria Pratama sedang berada di Dinas Tenaga Kerja. Kami di sini bertujuan untuk mewawancarai salah satu narasumber Kepala Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 2 Kebumen ingin melakukan wawancara dengan Ibu Ika Kusuma Siswandari, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Tuni Saryanto, nomor absen 36. Saya Muhammad bin Sabit Rahman, nomor absen 20. Saya Muhammad Ibnu Rafi, nomor absen 18. Saya Farina Yasmin Kefair Zazara, nomor absen 28. Kami di sini akan mewawancarai Ibu Ika dengan tema yang telah kita ambil, yaitu implementasi program unggulan Bupati Kebumen sergap ngode bareng Biume dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu, izinkan kami bertanya, sergap ngode bareng Biume itu maksudnya? Iya, terima kasih Mbak dan Mas ya. Jadi kalau Bupati Kebumen terpilih ini kan saat ini Ibu Lilis Nuriani dan Bapak Wakil Bupatinya Bapak Zaini Miftah. Nah, beliau berdua itu punya 15 program unggulan, macam-macam nih. Ada Plesir bareng Biunge, ada Biunge Momong dan lain-lain. Sampai di program unggulannya ketiga itu sergap ngode bareng Biunge. Nah, kalau dilihat dari katanya ngode artinya apa coba? Kerja kan, ya berarti bagaimana Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati mengajak bahwa semua masyarakat di Kabupaten Kebumen itu tidak lagi ada yang menganggur, ada bekerja, kemudian juga ada perluasan kesempatan kerja, terus itu diperuntukkan bagi kaum yang marginal atau kaum yang terpinggirkan, bisa perempuan, bisa disabilitas, bisa juga pekerja migran Indonesia yang asli Kebumen. Terima kasih Ibu, penjelasannya sangat memuaskan. Kita lanjut ke pertanyaan pertama ya Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa persiapan yang diperlukan untuk menjadi pekerja migran? Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu Mas, pekerja migran itu udah ada bayangan apa belum? Sudah. Apa itu kira-kira? Pekerja yang keluar Indonesia, Pekerja luar negeri gitu ya. Nah, oke, kalau itu kan sudah ada bayangan dan sekarang namanya bukan TKI, TKW, tapi PMI, singkatannya seperti itu, bukan buruh migran tapi PMI, pekerja migran Indonesia. Nah, kalau syaratnya itu biasa aja sih, yang penting kita bisa memenuhi syarat-syarat yang ada, artinya syaratnya mudah, minimal usia 18 tahun. Jadi kalau usianya itu kurang dari 18 pasti nggak akan kita loloskan, ya, karena yang meloloskan berangkat atau tidak akan melalui Dinas Tenaga Kerja. Kemudian yang kedua itu punya kompetensi, artinya dia ketika bekerja itu juga bukan sekedar yang penting saya mau berangkat ke luar negeri nih, tetapi dia nggak punya kompetensi. Maksudnya tetap kalau dia mau ke Jepang ya harus menguasai bahasa Jepang. Kalau dia mau ke Jerman dia harus menguasai bahasa Jerman. Jangan sampai yang sudah kejadian di sana disuruh majikannya misalnya nyapu, tapi dia tidak ngeh dengan kata-kata menyapu, mengepel itu seperti apa, sehingga membuat majikannya marah. Jadi paling tidak kompetensi bahasa dia harus menguasai. Kemudian sehat jasmani dan rohani, itu yang ketiga. Jadi kalau memang dia tidak sehat, baik jasmani atau rohani, jangan memaksakan diri berangkat, dan itu pasti tidak akan lolos di kita. Ada yang TBC tidak memenuhi syarat kesehatan, tapi dia nekat berangkat. Akhirnya di sana dia bekerja di peternakan dan itu memperparah TBC-nya. Akhirnya dia berapa bulan kemudian pulang tinggal nama karena di sana sudah meninggal. Kemudian
dia terdaftar memiliki jaminan sosial atau kepesertaan jaminan sosial. Jadi harus dia punya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, karena ini penting ketika kita di sana sakit maka akan di-cover oleh perusahaannya atau oleh mungkin di sana ada rumah sakitnya. Kemudian kalau dia beriur di BPJS Ketenagakerjaan, kalau misalnya sakit, cacat atau apa itu nanti akan diganti baik biaya-biaya perawatannya. Terus yang terakhir adalah dokumennya lengkap sesuai syarat yang ada. Jadi dokumennya lengkap. Ketika dia berangkat itu harus dokumennya lengkap. Misalnya ini yang harus dicukupi ya, surat keterangan status perkawinan, paspor. Nah paspor kalau banyak di sini yang masih paspornya dipalsukan nih umurnya, tadi kan 18 tahun ya, nah ini ternyata umurnya dituain, itu juga banyak, dituain 10 tahun itu juga banyak. Terus dia bekerja harus ada izin, kalau sudah punya suami atau istri ya harus izin suami atau istrinya, jangan sampai nanti sudah di luar negeri tapi ternyata tidak diketahui, atau kalau dia belum berkeluarga harus diketahui oleh desa. Jangan sampai kepala desa tidak tahu bahwa ada warganya yang bekerja ke luar negeri. Dan kemudian ada perjanjian penempatan. Jadi sebelum berangkat itu sudah pasti dia harus dapat majikan. Jadi ke sana itu bukan aku nanti hari kerjaannya di sana lah, gitu enggak. Jadi dari sini sudah video call, sudah tawar-menawar dulu. Saya pekerjaannya apa, gajinya berapa itu sudah fix kayak gitu. Kemudian perjanjian kerja. Jadi ini sudah jelas di perjanjian kerja itu pekerjaan saya sebagai apa, di sana berapa tahun kontraknya, kemudian saya nanti fasilitasnya apa aja, boleh dapat libur atau enggak, kemudian nanti kalau sakit seperti apa itu jelas diatur di situ. Bahkan misalnya lembur kalau nggak diambil kan ada cuti berapa hari, 12 hari ya dalam setahun. Kalau nggak diambil dia nggak mau pulang ke Indonesia itu dapat bonus dia di sana. Nah itu jadi sebetulnya syaratnya simpel aja mas tadi, cuman harus betul-betul terpenuhi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik Ibu, izin bertanya, apa saja hak-hak yang didapat pekerja migran oleh negara yang ditempati? Oke, jadi itu sepintas sudah saya singgung ya mas ya tadi. Antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, antara negara satu dengan negara lain itu beda. Jadi kalau misalnya nih contoh, habitnya itu pasti beda. Kalau di Malaysia itu contohnya kita nggak boleh pakai baju kuning karena itu bajunya baju orang bangsawannya Malaysia. Gitu. Kalau di Hong Kong jangan sampai kita ngasih memberi makan burung-burung atau hewan-hewan yang ada di jalan. Itu kita harus kita kuasai. Jadi sebelum berangkat pasti dia harus menguasai habitnya di sana apa. Kemudian hak-haknya banyak mas. Jadi misalnya ketika haknya jelas gajinya tadi nih. Kemudian kalau dia sakit dia juga akan dapat hak untuk diperiksa. Kemudian kalau ada lembur yang saya tadi sampaikan. Terus kalau di Hong Kong itu biasanya ada free di hari Sabtu Minggu. Nah itu bebas dia mau ikut pelatihan digital marketing lah, atau mungkin pelatihan nge-vlog lah, atau apa itu ada di sana. Jadi bebas. Kemudian ada hak lain misalnya hak kesehatan, kemudian hak pensiun, terus lembur, kemudian ya ketika dia pulang kembali ada juga perusahaan yang mau fasilitasi tiket pesawatnya pulang pergi. Dan kalau yang kebetulan dapat yang baik meninggal yang sampai habis 340 juta pun itu dibiayai oleh majikannya. Bahkan sampai sini misalnya dalam kondisi sakit, misalnya dia koma nih, itu tuh dari sana itu ada perawat yang mendampingi sampai dengan nanti landing di Soekarno-Hatta. Nah, nanti tinggal dioper mereka balik lagi ke negaranya. Dari Soekarno-Hatta kami yang jemput di bandara, digantikan nanti ada ambulannya, ada tenaga kesehatannya, itu dari dokumen gitu. Baik Ibu, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Kira-kira apa resiko yang mungkin dihadapi para pekerja migran dan apa dampaknya bagi keluarga di rumah? Oh iya, jadi gini Mbak, pekerja migran itu sebagian besar mereka dari keluarga yang status ekonominya mungkin kurang ya, kemudian kondisi keluarga yang tidak harmonis. Biasanya ada permasalahan di keluarga dan cara menyelesaikannya mereka itu biasanya mungkin terus bercerai, terus pergi ke luar negeri.
atau mereka mungkin sudah keluar negeri dulu terus kemudian di sana bercerai, artinya memang ada disharmoni dalam keluarganya. Nah dampaknya itu tadi ketika misalnya ada faktor disharmoni sampai sana ya sudah nanti ada perceraian. Yang kedua, mereka punya anak kecil, contohnya misalnya anak kecil yang masih balita kemudian ternyata diasuh oleh neneknya. Yang jelas itu dampaknya adalah ke anak adalah masa golden age-nya yang sampai dengan 3 tahun atau 5 tahun balita itu berarti dia ketinggalan masa golden age atau masa emas dari orang tuanya. Ya. Kemudian tadi sepintas saya sampaikan bahwa latihan atau kompetensi bahasanya, skill bahasanya itu harus menguasai, karena ketika dia tidak menguasai maka perintah dari majikan itu tidak akan dia laksanakan dengan tepat, akhirnya majikannya mungkin jengkel dan lain sebagainya. Dan kemudian masalah agama di sana itu kadang ketika kita video call itu kadang sudah dijelaskan saya boleh beribadah enggak itu. Nah, ternyata di sana itu ada juga beberapa yang tidak membolehkan beribadah. Jadi kalau kita mau beribadah, mau sholat, mau puasa itu harus ngumpet-ngumpet, nggak boleh gitu. Bahkan sampai karena mereka punya paham bahwa tidak boleh ada 2 Tuhan di dalam rumah itu. Kita punya Tuhan, kita ibadah agama Islam, sana mereka punya Tuhan sendiri. Jadi kalau Tuhan-Tuhannya bertempur nanti kalau ada 2 Tuhan di situ. Itu resiko agama ya. Jadi banyak juga yang harus ngumpet-ngumpet nih. Kalau puasa ngumpet-ngumpet, kemudian sholat ngumpet-ngumpet, kemudian tadi masalah keluarga, anak, kemudian masalah gaji. Nah, jadi seorang pekerja migran harus punya literasi keuangan. Jangan sampai punya uang habis buat kebutuhan dia sendiri, tidak ada yang ditabung. Jadi kalau bisa misalnya berangkat ke luar negeri, katakanlah gaji 20 juta. Ya itu harus ada yang ditabung, di saving, sehingga nanti kalau memang tidak harus berangkat ke luar negeri lagi, saving tabungannya ini bisa dipakai mungkin bikin restoran atau mungkin cucian mobil atau apa yang sesuai passion dia. Okay. Untuk sampai saat ini berapa jumlah masyarakat Kabupaten Kebumen yang ikut dalam program pekerjaan migran Indonesia luar negeri? Ya, kalau jumlahnya itu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jadi saat ini di Kebumen itu namanya kantong pekerja migran. Kantong itu artinya penghasil ya. Itu se-Jawa Tengah ranking 8. Kemudian kalau se-Indonesia itu ranking 28 dari 514 kabupaten kota. Nah, kemudian kalau datanya di tahun 2023 itu 3.229, itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Perempuan 71%, laki-laki 28%. Kemudian di tahun 2024 itu 2.650 orang, sama itu presentasinya, 70% perempuan, 28% laki-laki. Dan mereka lebih banyak perempuan-perempuan ini bekerja di sektor informal. Informal itu artinya di dalam rumah tangga, caregiver atau mengasuh orang tua, atau mungkin nanti sebagai asisten rumah tangga itu. Terus kalau yang bekerja di sektor formal itu yang di pabrik, di perusahaan. Nah, pernah juga ada yang orang sini yang dari petanahan ya, itu kembali ke Indonesia. Dia lari karena di perjanjiannya dia hanya disuruh misalnya membantu asisten rumah tangga di satu rumah, tapi ternyata kenyataannya dia harus mengerjakan 3 rumah sekaligus. Nah, itu kan capek, apalagi rumahnya tingkat dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh beribadah, harus mengerjakan 3 rumah. Nah, akhirnya dia lari pulang kembali ke Indonesia. Itu masalahnya tadi Mbak, resikonya ketika dia tidak menyelesaikan kontraknya sampai selesai, maka semua ijazahnya, KTP-nya, apa yang asli-asli tadi ditahan oleh pihak perusahaannya. Dan jadi kami membantu untuk mediasi dengan perusahaan. Oh, anak ini sudah nggak betah kerja di sini, tolong dikembalikan untuk dokumen-dokumennya. Gitu. Ini Mbak Cinta. Sekian wawancara dari kami dengan Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.